Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tidak Bapak Ustaz Ahmad Ghazali, yang kami hormati Bapak-bapak jamaah pengajian Miftahul Jannah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayah pada kita semua. Di mana dari ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih berkumpul bersama dalam pengajian rutin Senin malam di kota ini. Semoga salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang menampikan adalah Nabi Allah dan kita selalu manusia mendapatkan syarat bulan Ramadan. Sebagai awal marilah kajian malam hari ini kita awali dengan doa pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni wa amin. Terus selanjutnya waktu sebelumnya kami aturkan kepada Ustaz Ahmad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita sama-sama hormati pengurus Majelis Taklim Miftahul Jannah, yang kami hormati Imam Masjid, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama, mari kita sama-sama menghaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini untuk melaksanakan thalabul ilmi. Ada satu hadis Nabi, ya, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah. Dia punya pahala jihad. Ya. Kalau jihad orang dulu dengan apa Bapak-bapak? Dengan pedang, dengan kuda, tarung, mengorbankan nyawa. Rasul mengatakan orang sekarang, ya, keluar dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu itu dinilai pahalanya seperti pahala jihad. Main apa mboten? Ya, luar biasa. Jadi bapak-bapak ke sini dinilai oleh Allah, ya, lewat hadis ini seperti orang yang berjihad. Padahal di sini ngapain?
Duduk, sendean, makan snack, tur ngantuk. Alhamdulillah Rasul mengatakan dinilai sebagai pahala jihad hatta yarji'a, kata Rasul, sampai dia pulang. Coba. Kan bapak-bapak luar biasa ini, memilih sebuah pilihan yang tepat. Ya. Alhamdulillah, dan semoga Allah tetapkan keistiqomahan bapak-bapak semua untuk bisa menghadiri majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kan lumayan, ndak korban nyawa, itu, ndak ngasah pedang, ndak ngerumatin kuda perang, ya, cuman datang, duduk, ya, sendean, ya, ketawa ketiwi, ya, plus ngantuk, dapat pahala jihad, ya. Lumayan, makanya diajak teman-temannya, ya, jangan masuk surga sendirian, ajak teman-temannya, ya. Ini hal yang harus kita syukuri. Alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ini. Selawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini untung tadi diingetin, saya lagi di Jogja itu. Di Jogja buka HP jam 2:30 nggak salah, kaget saya, astagfirullahaladzim. Langsung pulang sampai sini jam 6:30, buka terus nyiapin materi, sholat, lalu mandi, lalu ke sini. Jadi saya barusan mandi. Alhamdulillah diingetin, ya. Nah, ini hal yang menjadi bagian yang harus kita syukuri, karena kalau tidak Allah mengingatkan, ya, kita tidak bisa silaturahim pada malam hari ini. Ini yang harus kita yakini. Ketika kita selalu dalam kebaikan, maka Allah pun akan selalu mengingatkan kita pada kebaikan. Ini menjadi sebuah catatan penting. Bapak sekalian, Rasul pernah bersabda, ya, la dina liman la aqlalahu, ya, la dina liman la aqlalahu. Jadi tidak ada agama, ya, tidak ada kewajiban ibadah bagi mereka yang tidak punya akal, ya. Jadi tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban ibadah-ibadah bagi mereka yang tidak punya akal. Jadi orang belum balik, dia tidak punya kewajiban untuk ibadah. Enggak ibadah enggak masalah buat mereka. Demikian juga orang gila pun tidak ada kewajiban buat mereka untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa. Ya, kenapa? Karena tidak punya akal. Jadi kalau ada di antara kita ini pasangannya tidak sholat, tidak mau sholat, berarti apa? Dia tidak punya akal. Ya, kalau ada di antara kita kok tidur sama pasangan kok tidak sholat pasangannya, berarti sholat sama orang, tidur sama orang. Kalau ada di antara kita ini berumah tangga, ya, dia sudah wajib punya akal tapi dia tidak melakukan, nah berarti dia sedang gila, gitulah. Maka ayo, la dina liman la aqlalahu. Salah satu ciri Islam itu adalah bisa diterima oleh akal, ya, bisa diterima oleh akal. Tidak ada perintah yang akal tidak bisa menerima, ya. Semua perintah itu akal bisa masuk di dalamnya. Ini yang menjadi hal utama dalam kehidupan kita, selain keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah saya sampaikan, memang akal
tidak boleh 100% dijadikan sebagai rujukan, tapi iman juga harus dilibatkan di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, itu pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan mempersoalkan atau membahas berkaitan tentang budaya pergantian tahun. Ya, bagaimana dari sisi Islam, boleh atau tidak? Ya, apakah tahun Masehi itu menjadi tahunnya umat Islam juga atau tidak? Atau tahun umat Islam itu hanya tahun Hijriah saja? Ini yang kita lihat, bagaimana Quran melihat tahun di dalam kehidupan manusia. Ya, maka saya mencoba untuk mengangkat budaya atau pola masyarakat dalam pergantian tahun dari sudut pandang Islam. Bapak dan Ibu, ya, ini dua ayat yang memberikan pengantar atau pedoman kepada kita berkaitan dengan hitungan tahun. Mari kita baca bareng-bareng agar kita mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Satu lagi, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Kita perhatikan Bapak dan Ibu, huwallazi, huwa itu Allah, ja'ala syamsa yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara dan bulan nura, ya, bercahaya. Jadi beda bersinar dan bercahaya. Kalau bersinar itu dia mengeluarkan sinar, kalau bercahaya itu adalah menerima sinyal, ya, lalu bercahaya, ya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah, jadi Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan qaddara ditetapkan, ya, manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Jadi ada garis edarnya bahasanya, ya. Untuk apa itu? Lita'lamu adadas sinin wal hisab, agar kalian mengetahui hitungan tahun, ya, agar kalian mengetahui hitungan atau bilangan tahun, ya, wal hisab, dan perhitungan waktu. Jadi Bapak dan Ibu, ada dua benda langit yang Allah ciptakan, fungsinya masing-masing ada. Matahari diciptakan, bulan juga diciptakan. Dua benda ini sebagai pertanda, ya, bilangan tahun itu. Sehingga kalau kita lihat, ya, apa yang dinamakan dengan tahun Masehi itu mengacu apa? Matahari apa bulan? Matahari. Ya. Cuman persoalannya kenapa disebut Masehi? Itu adalah dampak dari perjalanan politik kehidupan manusia. Tahun Masehi itu adalah tahun yang tidak jelas. Tahun yang tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ya, di tahun Masehi tanggal 25 Desember itu disebut sebagai tahun atau tanggal kelahiran Isa Al-Masih. Padahal Isa itu lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Kalau kita lihat film-film Natal kan apa? Suasananya apa? Salju dingin. Itu yang saya katakan tahun tidak jelas, Masehi itu. Kenapa tahun Masehi tidak jelas? Karena Masehi ini adalah
perjalanan dari kehidupan masyarakat yang tidak jelas antara satu waktu ke waktu berikutnya. Contoh lain lagi tidak jelasnya. September itu bulan keberapa? 9. Septim itu artinya apa? Berapa? Septim itu 7. Ya. 7 artinya kok di nama bulan di tahun Masehi kok jadi 9. Aneh apa bukan? Oktav misalkan. Oktav itu berapa? 8. Oktober bulan keberapa? 10. Aneh toh? Maka tidak ada yang benar ini posisinya gitu loh. Namun demikian keberadaan tahun Syamsiah itu mau tidak mau harus kita terima karena Allah sudah menjadikan matahari sebagai tanda untuk menghitung perjalanan waktu. Bisa diterima nggih? Jadi sebagai umat Islam jangan serta-merta aku tidak percaya sama tahun Masehi gitu. Kita harus menerima itu ya, karena Allah mengatakan bahwasanya perhitungan Syamsiah itu dijadikan sebagai patokan dalam menghitung perjalanan waktu. Cuman sejarah Masehi yang jadi persoalan gitu ya. Paham nggih? Jadi kita tidak boleh menolak tahun Syamsiah itu. Ya, karena mungkin kita kurang sejarahnya sehingga kita kalah duluan, kalah start sama orang-orang Nasrani. Nah itu. Nah, maka dalam sejarah umat Islam, Umar bin Khattab karena melihat orang Nasrani itu sudah punya tahun Masehi namanya, lalu Umar bin Khattab mencoba untuk membuat satu pola tahun yang juga rujukannya dalam Al-Quran, yaitu tahun Qamariyah yang oleh Umar disebut dengan tahun hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kapan hijrahnya Rasul? Bulan apa bapak-bapak sekalian? Bulan apa hijrahnya Rasul? Ada yang tahu? Hijrahnya Rasul itu ya bukan bulan Muharram. Bulan Muharram itulah awal ya sahabat memulai hijrah karena didorong oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari kota Mekah secara bertahap. Ya, justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah di bulan Rabiul Awal. Gitulah. Cuman oleh Umar dimulai kapan tahun Hijriah itu ditetapkanlah bulan Muharram sebagai awal bulan dalam tahun Hijriah. Ini yang harus kita pahami. Jadi umat Islam membuat sejarah dengan tahun tersendiri yaitu tahun Hijriah. Ini adalah pola politik kehidupan. Ya, namun demikian umat Islam pun harus bisa menerima adanya tahun Syamsiah ya yang oleh sejarah kehidupan masyarakat di awal disebut dengan tahun Masehi. Ini menjadi catatan penting buat kita. Jumlah harinya tahun Syamsiah itu memang lebih lama. Ya, selisih 11 hari dari tahun Qamariyah. Jadi di tahun Syamsiah jumlah hari itu 365 setengah hari. Nah, kalau di kita kurangi 11 ketemu berapa? 354 atau 53. Pokoknya selisih 11 hari. Makanya kenapa puasa itu atau lebaran itu maju 11 hari, maju 11 hari, maju 11 hari. Tidak ajak ya, tidak ajak karena selisihnya itu 11 hari. Dan kalau kita mau tanya berapa usia kita ya, kalau menggunakan tahun Hijriah itu lebih banyak tahunnya. Setiap 3 tahun tambah 1 bulan itu berarti. Karena 11 kali 3 kan 1 bulan 33 hari. Jadi bisa jadi umur saya misalkan
kalau 3 tahun tambah 1 bulan kan berarti kalau 30 tahun itu sudah tambah 1 tahun lebih dari tahun Masehi. Nah, ini menjadi pengetahuan buat kita. Kalau kita melihat pergantian tahun, maka kita harus mau menerima adanya pergantian tahun Syamsiah dan adanya pergantian tahun Qamariyah. Khusus untuk tahun Qamariyah, di dalam hadis dikatakan adanya tahun Qamariyah itu sebagai pertanda atau sebagai hitungan dalam beribadah. Itu tahun Qamariyah. Contoh misalkan bulan haji. Itu kapan bulan haji, Bapak-bapak? Kapan bulan haji? Bulan haji itu mulai tanggal 1 Syawal. Ashhurum ma'lumat kata Allah. Jadi bulan-bulan yang ditentukan. Jadi bulan haji itu mulai tanggal 1 Syawal, Zulqa'dah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu bulan haji. Tapi kalau di Jawa bulan haji itu bulan apa? Bulan besar namanya ya. Bulan besar itu bulan apa? Bulan Zulhijjah. Nah, budaya kita mengatakan bulan haji hanya 1 bulan, sementara Quran mengatakan bulan haji itu mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mana yang salah berarti Quran apa budaya kita? Budaya kita. Ini yang harus kita pahami Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi itu. Jadi Allah sudah menjelaskan matahari dan bulan sebagai patokan untuk menghitung tahun dan waktu ibadah. Ya. Nah, kalau tahun Syamsiah matahari berarti dimulai dari terbitnya matahari, ya. Kalau tahun Qamariyah dimulai dari terbitnya bulan. Matahari terbit di timur, bulan terbit di barat. Maka kenapa orang kalau menunggu kapan masuk waktu puasa, nunggu maghrib? Kenapa? Karena mengetahui kapan masuk awal bulan dilihat dari terbenamnya matahari, apakah hilal itu sudah muncul atau tidak di atas ufuk. Nah, ini menjadi catatan. Maka Bapak dan Ibu, ya, keberadaan matahari dan bulan itu semua bisa dihitung. Ya, semua bisa dihitung walaupun tidak dilihat. Matahari misalkan. Matahari itu salah satu fungsinya adalah untuk menentukan waktu masuk sholat. Ya. Jadi pergerakan matahari akan menentukan waktu masuk sholat. Karena matahari bisa dihitung, ya, maka orang tidak perlu lagi kalau mau sholat lihat matahari. Cukup sudah lihat jam. Ya, sini misalkan subuh kita jam berapa? Jam 4:05. Ini tanpa matahari sudah bisa ketahuan. Kenapa? Karena bisa dihitung. Tidak perlu dilihat. Walaupun mendung, karena sudah bisa dihitung, sudah pasti posisinya, karena keberadaannya bisa kehitung. Karena pengalaman orang untuk melihat matahari itu bisa kehitung. Demikian juga bulan. Bulan juga bisa kehitung tanpa dilihat. Maka itu yang membedakan Bapak dan Ibu. Kalau di Indonesia itu ada yang tanpa melihat kok dia ngerti, misalkan puasa besok tahun ini beda. Puasa tahun 2024 awalnya beda tapi lebarannya sama. Kok bisa? Karena sudah bisa kehitung. Tidak perlu menunggu terbenamnya matahari pada hari tersebut. Tidak perlu. Karena sudah bisa kehitung gitu lah. Nah, cuman yang membedakan itu, ya,
pemahaman terhadap hadis yang dijadikan sebagai rujukan. Ada yang mengatakan kudu melihat walaupun sudah bisa kehitung. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi kudu melihat walaupun sudah bisa kehitung. Tapi kalau waktu sholat, orang kudu melihat, sudah bisa kehitung aja, gitu loh. Nah, inilah yang bisa menjawab itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting Bapak dan Ibu. Ya, mari kita sama-sama letakkan akal kita. Akal kita ini difungsikan untuk berpikir, untuk melihat benda-benda langit. Ternyata semua sudah ditetapkan ukurannya sehingga bisa kehitung kapan di bulan ini, posisinya di mana, dan seterusnya. Itu ilmu pengetahuan sudah bisa menghitung. Sama seperti letak lokasi Ka'bah misalkan Bapak dan Ibu. Ya, dulu Kiai Ahmad Dahlan itu 100 tahun yang lalu itu sudah membenarkan posisi langgar di keraton menuju arah Ka'bah dengan ilmu pengetahuan, dengan kompas, dengan ilmu pengetahuan. Ya, namun ketika itu ada keyakinan bahwa yang namanya Ka'bah itu adalah arah barat, gitulah. Konflik dulu terjadi karena Kiai Ahmad Dahlan membawa ajaran baru katanya, yang sholatnya hadap barat kok berubah menjadi miring. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ya, di masjid-masjid itu sudah mulai, ya, ketika ada masjid kok menghadap barat, ya, maka dirubah ke arah kiblat. Itu juga dengan ilmu pengetahuan melalui satelit, ya, melalui satelit atau alat teknologi yang bisa menunjukkan itu adalah arah kiblat. Nah, itulah pentingnya ilmu pengetahuan dalam kita melaksanakan agama. Sehingga Bapak dan Ibu, ada kaidah agama, kalau kita melakukan sesuatu kemudian tidak menggunakan ilmu, maka, ya, kalau kita melakukan ibadah tapi kita tidak gunakan berbasis ilmu, maka ibadahnya bisa jadi tertolak, gitulah. Maka penting mengetahui dasar-dasar dari ibadah yang kita lakukan. Nah, ini menjadi hal yang harus kita pahami. Nah, kita kembali bagaimana masyarakat kita di dalam pergantian tahun selama ini. Ya. Masyarakat kita diantaranya itu, ya, kalau kita lihat di desa-desa, saya di Kemukus itu nyanyian, ya, begadang. Nah, saya tadi malam disuruh ngisi, harusnya arisannya malam Ahad kemarin, ya, dipindah menjadi tadi malam. Kenapa dipindah? Alasannya dalam rangka tahun baru. Saya kritik habis. Dalam rangka perayaan tahun baru, begadang, ada karaoke, ada nyembelih entok dan lain sebagainya. Enak sih makanannya, cuma saya kritisi. Nah, perayaan semacam ini tidak ada tuntunannya, bahkan bisa jadi dosa kita kalau kita anggap ini menjadi perayaan yang harus kita rayakan. Oke? Nah, ada yang pesta kembang api, ya. Alhamdulillah di Gombong ada pesta kembang api tadi malam? Tidak ada, ya, alhamdulillah. Jual trompet pun tidak ada, ya. Alhamdulillah, itu sudah ada kesadaran. Apa keterbelakangan ekonomi saya tidak tahu, karena tidak punya duit apa karena kesadaran tidak tahu. Biasanya kan kalau akhir tahun, awal tahun kan trompet jejer itu, ya. Sekarang tidak ada sama sekali, ya. Alhamdulillah, jadi ada hikmahnya tidak punya duit, ya. Jadi ada tiup trompet, ada tongkrongan, ada wayang semalam suntuk. Nah, ini yang satu lagi yang terakhir ini, ada zikir berjamaah menyongsong tahun baru. Ada apa enggak? Sebagian masyarakat ada, ya. Oh, kita adakan pengajian itu. Alasannya
untuk melawan gerakan orang, atau alasannya ketimbang niup trompet ya mending pengajian. Ini kan jadi sesuatu, niatannya tuh apa gitu? Ibadahnya karena Allah atau memang karena apa? Kan menjadi sebuah pertanyaan. Ya, nah ini yang terjadi di masyarakat. Ini yang saya katakan sesuatu yang salah yang harus kita benarkan. Ya, jadi kita tidak boleh menjadikan pergantian tahun sebagai perayaan atau hari raya. Hari raya itu apa? Tanda-tandanya senang, ya, mengkhususkan waktunya, ya. Ada cara-caranya yang dilakukan sebagai bentuk dari peringatan tahun baru. Itu kan sudah bagian daripada hari raya sesungguhnya. Ya, nah itu. Baik Bapak dan Ibu. Ini sebagai gambaran saya tadi. Islam mengenal perhitungan tahun dengan pergerakan matahari syamsiah dan pergerakan bulan. Ya, tadi sebagai kesimpulan. Khusus untuk perhitungan bulan digunakan untuk penanda waktu ibadah umat Islam. Adanya penamaan tahun baru Masehi, perhitungan matahari, dan tahun baru Hijriah, perhitungan bulan adalah produk politik di masanya masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan lah, karena itu adalah hasil politik. Yang kita perdebatkan adalah fungsi dari tahun itu yang harus kita coba isi dengan ragam kegiatan. Ya, fungsi dari perhitungan tahun syamsiah misalkan, kalau orang pemerintahan biasanya tahun syamsiah itu digunakan untuk membuat rencana anggaran, ya, rencana anggaran dimulai dari bulan Januari, ya, nanti evaluasi di bulan Desember, ya. Maka bapak-bapak kalau kepingin punya barang elektronik, barang mobil atau motor, ya, pastikan bapak ibu melihat bulan Desember mesti banyak dealer-dealer yang akan menurunkan harga dalam rangka apa? Mengejar target gitu lah. Termasuk bank-bank itu mengejar target simpanan. Jadi semua dirayu, ayo nabung hanya untuk melewati bulan Desember. Ya, itu yang akan dilihat. Ya, jadi mari kita sama-sama ketika bulan tahun Masehi yang kita jadikan pegangan, ya sudah isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika tahun Hijriah yang kita jadikan pegangan, ya mari kita isi dengan hal-hal yang bersifat manfaat. Itu yang harus kita benahi, bukan bagaimana merayakan, ya, bukan bagaimana merayakan. Nah, semangat untuk mengisi itulah yang harus kita benahi. Ya, misalkan kalau kita membuat rencana Januari sampai Desember, ya monggo, ya upayakan, ya tahun ini apa yang harus saya lakukan, tahun ini targetnya apa, kita harus miliki. Demikian juga dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah kita juga harus miliki. Ya, kalau dalam ibadah kita sudah ada targetnya masing-masing. Misalkan sholat 5 waktu, genah waktunya. Puasa, genah waktunya. Zakat, genah waktunya. Apalagi umroh, haji, genah waktunya. Berkurban, genah waktunya. Mari kita coba membuat hitungan di sana. Ya, jadi jangan sampai kita besok atau bulan besok ada kurban, baru awal bulan ini kita mikir, ya aku besok bisa kurban apa enggak. Ya tentunya orang bisa loh, 1 bulan persiapannya tuh, kudunya bulan-bulan sebelumnya. Maka bagaimana sahabat ketika mau menyambut Ramadan, dia sudah mulai berdoa, ya 6 bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Ya Allah, ya berikan kesempatan kepadaku untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Apakah bapak-bapak sudah berdoa seperti itu? Mulai belum? Nah, tiru sahabat. Ya, saatnya kita sudah bermohon, karena puasa tinggal 2,5 bulan lagi kurang, 2,5 bulan kurang, ya.
Ini sudah masuk bulan Jumadil akhir 10 pekan terakhir, ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, mari kita coba tumbuhkan Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu. Jadi sekilas tahun baru Masehi. Yang pertama, perayaan tahun baru Masehi memiliki sejarah panjang. Saking panjangnya tidak terdetek mana sejarah yang benar, ya. Banyak di antara orang-orang yang ikut merayakan hari itu tidak mengetahui kapan pertama kali acara tersebut diadakan dan latar belakang mengapa hari itu dirayakan. Nah, ini yang terjadi Bapak dan Ibu, ya Bapak sekalian, ya. Coba tanya orang yang suka memeriahkan tahun pergantian tahun baru Masehi, dia ditanya enggak ngerti sejarah mesti. Yang kedua, kegiatan ini merupakan pesta warisan dari masa lalu yang dahulu dirayakan oleh orang-orang Romawi. Ya, siapa orang Romawi itu? Kita juga tidak tahu, ya. Kapan mulai orang Romawi dikatakan Romawi, ya? Ya, mendedikasikan hari yang istimewa ini untuk seorang dewa yang bernama Janus, the god of gates, doors, dan beginnings. Jadi Tuhan yang memulai, ya, yang menjaga pintu, ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita fahami. Janus, dewa Janus adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah. Satu wajah menatap ke depan dan satu lagi menatap ke belakang sebagai filosofi masa depan dan masa lalu, layaknya momen pergantian tahun. Janus itu Januari. Jadi Januari itu adalah nama dewa aslinya. Nah, ini yang harus kita fahami, itu sebagai produk sejarah, ya, produk politik masyarakat. Nah, bagi kita keberadaannya Januari sampai Desember itu adalah tahun Syamsiah. Nah, ini menjadi penting untuk kita fahami. Nah, Bapak dan Ibu, saya ambilkan satu hadis bagaimana, ya, menyikapi sesuatu yang kontroversi. Nah, tadi perayaan tahun baru Masehi itu sesuatu yang kontroversi itu. Satu sisi Quran mengatakan ada tahun Syamsiah, satu sisi ada namanya tahun Masehi, tapi orang genah. Apakah kita tolak? Ya, padahal Quran mengatakan ada tahun Syamsiah. Nah, ada satu hadis, ya, satu hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa karena ia telah bernazar memotong hewan di Buanah, nama sebuah tempat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya, ya, "Hei fulan, apakah di Buanah itu ada berhala sesembahan orang jahiliyah?" Jadi ada sahabat bernazar untuk menyembelih hewan di tempat Buanah namanya, ya. Lalu Rasul mendengar, lalu ditanyakan oleh Rasul, "Hai sahabat, apakah di sana itu, di tempat kamu menyembelih itu ada berhala sesembahan orang jahiliyah?" Nah, sama kayak orang tahun baru lah, ya. Akan menjadi dosa orang, ya, kalau dia melakukan, ya, perayaan dengan atribut-atribut yang berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Romawi. Apa kebiasaan Romawi? Di antaranya niup trompet, nyalain kembang api, kan sama seperti itu bahasanya, ya. Nah, kalau Anda berada di sana, maka Anda sudah dikatakan berdosa, gitulah. Kalau di Kebumen pusatnya di mana tadi malam? Pandan Kuning. Berangkat tak? Enggak. Di Pandan Kuning ada apa? Kembang api, ada trompet. Hati-hati, ya. Nah, kemudian dijawab oleh sahabat tadi, tidak. Beliau bertanya, apakah di sana tempat dirayakannya hari raya mereka? Ya, artinya tempat, memang tempat
yang spesial untuk sebuah perayaan. Ya. Misalkan gereja apa tempat ada apa kalau dalam Jawa itu ya ada tempat yang dikeramatkan, di sana harus diadakan. Nah, dijawab oleh sahabat ini tidak. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, tunaikanlah nazarmu karena sesungguhnya tidak boleh melaksanakan nazar dalam maksiat terhadap Allah, dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Artinya kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ciri khasnya seperti tadi, nah, maka kita tidak boleh untuk hadir di dalamnya. Jadi karena dia mengadakan sesuatu sebagai tanda dari perayaan itu sendiri. Nunggu perayaannya dilakukan nunggu jam 000. Nah, ya enggak? Kan dia sudah membuat sebuah tanda atau identitas, ya. Pokoknya sebelum 00 ora dilakoni. Nah, itu hati-hati makanya. Lihat tadi ada tidak atribut-atribut yang harus ada tidak tempat, dan itu memang tempat yang dijadikan sebagai perayaan. Kalau ada semua maka Anda tidak boleh ikut-ikutan, ya. Gimana kalau itu di sekolah misalkan, nyumet kembang api misalkan di sekolah, ya. Kalau bukan dalam rangka perayaan yang sifatnya ini dalam rangka perayaan tahun baru, nunggu nanti nyalainnya jam sekian-sekian. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau asal nyalain kembang api di rumah tidak masalah, ya. Karena itu kita tidak membuat sesuatu yang mengarah kepada ini bentuk perayaan terhadap dewa yang diyakini oleh orang-orang Romawi. Nah, ini kenapa Islam melarang? Ya, yang pertama karena alasan tasyabbuh, menyerupai dengan orang-orang kafir yang telah dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh menyerupai peribadatannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian mengkhususkan ibadah dalam rangka pergantian tahun, ya, menjadi bagian dari ibadah orang tersebut, maka itu bagian dari perkara bid'ah, ya, yang dilarang. Karena Rasulullah tidak pernah menuntun, ya, untuk ada perayaan dalam setiap pergantian tahun. Kemudian ikhtilat, terjadinya percampur baur antara pria dan wanita, ya. Kemudian keempat, pemborosan harta. Coba berapa harga kembang api itu coba, ya, kali berapa tempat, ya, kali berapa provinsi, kali berapa negara, kali berapa, kan pemborosan itu, ya. Nah, jadi itu kemudian berpotensi melakukan perbuatan syirik dan kemaksiatan. Maka kenapa umat Islam itu dihimbau untuk tidak mengikuti perayaan-perayaan semacam itu. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya. Nah, lalu bagaimana Islam memahami perayaan? Ya. Islam itu memahami bahwa perayaan itu adalah bagian dari agama dan doktrin keyakinan. Jadi bukan semata-mata perkara dunia dan hiburan. Nah, ada satu hadis yang menerangkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengingat kepada kita berkaitan dengan hari raya. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai dikatakan, ya, saya, ya, mendatangi kalian dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan 2 hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir untuk membenahi perayaan-perayaan. Nah, di antara umat Islam dulu sebelum penegasan dari hadis ini, ia melakukan perayaan-perayaan itu, termasuk misalkan 10 Muharram,
Ya, itu kan budaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, berpuasa di bulan Muharram tanggal 10. Nah, maka Rasul agar kepingin menyelisihi mereka, dibuatlah ketentuan at-tasu'a, puasa tanggal 9. Jadi kalau kita umat Islam, umatnya Nabi, kalau di bulan Muharram disunnahkan puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, atau tanggal 10 dan 11 Muharram. Boleh memilih salah satu. Intinya hadis itu agar kamu bisa membedakan, ya, apa yang menjadi ibadah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jadi Islam itu hadir untuk membenahi apa-apa yang kurang baik, apa-apa yang kurang benar. Nah, ini menjadi hal yang harus kita pahami. Jadi hari raya kita itu menurut hadis ini ada 2. Hari raya Idul Fitri, ya, yang kedua adalah hari raya Kurban. Ya, dalam hadis lain ada satu hari raya lagi, yaitu hari Jumat. Jadi umat Islam itu punya 3 hari raya. Ya, hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Maka kalau Allah sudah memberikan ketetapan, Rasul sudah mengajarkan ketetapan semacam ini, mari kita isi hari raya itu dengan penuh kegembiraan. Maka untuk bergembira, contohnya apa? Kudu mandi. Ya enggak? Ketika kita hari raya mau sholat disuruh mandi enggak? Sunnah mandi enggak? Sunnah. Ketika hari Jumat disunahkan mandi enggak? Nah, tapi kadang kita tidak lakukan, khususnya kalau pegawai-pegawai. Saya itu paling mandi pagi toh, mau Jumatan enggak mandi gitu. Langsung ke sini gitu. Nah, maka Bapak-bapak yang punya kesempatan, ya, untuk bisa mandi Jumat. Ya, mandi sebelum berangkat Jumat. Karena itu adalah bagian daripada merayakan. Yang kedua, suasananya senang. Ya. Masa ada orang senang kok ngantuk? Ada enggak? Artinya harusnya orang berjumat enggak boleh ngantuk karena suasana hari raya kok. Ya. Terus berhari raya nyekel duit enggak? Kudu nyekel duit. Ya. Kita ini aneh, Bapak-bapak sekalian. Kalau kita ke Kebumen, kudu nyekel duit. Ya enggak? Kalau kita ke masjid, selalu bawa duit? Orang bok, ya, paling bawa duitnya hari Jumat doang, ya toh? Atau saat pengajian. Di luar itu orang gawa duit. Tapi kalau ke Kebumen, mbuh mau belanja atau tidak, mesti kudu sangu. Kok bisa seperti itu? Maka ayo kita kembalikan lagi, ya. Jadi kalau kita berada dalam hari raya, tunjukkan kesenangan kita. Pakai baju baru, kan seperti itu. Pakai baju bersih yang terbagus, ya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi hari Jumat, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, ini 3 hari raya. Ya, benar enggak menurut akal? Orang kepingin bahagia ya kudu mandi, kepingin bahagia ya kudu senang, ya, kepingin bahagia ya kudu nyekel duit, gitu ya. Ini hal sederhana. Agama itu masuk akal. Ketemu sama orang jadi bahagia. Nah, baik. Di luar itu, Bapak dan Ibu, ya. Bagian dari pergantian tahun juga ini satu ayat dalam surah Ibrahim ayat 34. Coba perhatikan Bapak dan Ibu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kata Allah.
Dan aku telah berikan kepadamu segala apa yang kalian butuhkan dan segala apa yang kalian minta. Benar apa tidak, Bapak-bapak? Allah telah memberikan segala apa yang Anda butuhkan dan segala apa yang Anda minta. Benar apa tidak? Siapa yang minta belum pernah dikasih? Ada enggak? Ya? Ada apa enggak? Semua Allah kasih karena Allah mengatakan demikian. Ini kata Allah, ini firman Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Aku telah memberikan kepadamu apa yang menjadi kebutuhanmu dan apa-apa yang kalian minta. Bapak-bapak sekalian, yang hanya kita sadari adalah meminta dengan ucapan. Yang tidak pernah kita sadari, kita meminta dengan tindakan. Contoh misalkan, Bapak-bapak, apakah kita selama ini minta, ya Allah, buat saya hari ini bisa melihat? Pernah enggak berdoa semacam itu? Ya? Siapa di antara kita yang berdoa, ya Allah, buat saya hari ini bisa melihat? Ada? Tidak ada. Tapi kita melakukan matanya melek, ya, sehingga kita bisa melihat, ya enggak? Ini artinya kita meminta dengan gerakan, bukan dengan ucapan. Nah, jadi maka Allah katakan, apa yang menjadi kebutuhanmu aku sudah kasih, apa yang kalian minta juga aku kasih kepadamu. Nah, bagaimana cara Allah mengasih? Lewat ucapan kita yang kita minta Allah kasih, lewat perbuatan kita Allah menjadikan kita bisa kasih. Ini hal yang penting yang harus kita pahami, bahwa kehidupan kita ini tidak pernah bisa lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman di antara kita kadang kita tidak merasa ini bagian daripada nikmat dari Allah. Contoh misalkan Bapak dan Ibu, ketika kita subuh dengar azan, ya, dengar azan, melek boten, melek, langsung bangun dan terima kasih apa? Engko sit azannya urung selesai. Coba bayangkan, Bapak-bapak, kalau seandainya kita bangun tapi tidak bisa bergerak misalkan, ya, kok malah kita sengaja wis bangun, engko sit lah, ya, kan seakan-akan kita meminta untuk tidak bergerak, toh? Atau misalkan kita sudah dengar azan, oh ini lagi hujan, masih enak untuk tidur. Coba bayangkan kalau kita tidak bisa bangun. Kan kudu nih, ketika Allah mengingatkan kita lewat pendengaran ini azan, harusnya kita dengan bangga dan penuh syukur, alhamdulillah ya Allah, aku bisa bangun di pagi hari ini. Kan seperti itu loh harusnya. Cuman kan kadang kita nyepelek ke, ya enggak Bapak-bapak, ya, engkau sit lah, ya, tidak langsung bersyukur. Padahal coba bayangkan Bapak-bapak, kalau kita tidak dibangunkan oleh Allah bagaimana jadinya? Ya ambulan dipanggil, ya Pak. Jadi harusnya orang bisa bangun semangatnya luar biasa kudu nih. Alhamdulillah aku bisa bangun, ya. Nah, coba mulai besok pagi semangatnya itu Allah kasih pendengaran, dengar azan, tak tangi, Bismillah, Alhamdulillah, Allazi ahyana ba'da ma amatana. Ya coba bayangkan orang-orang mendengar azan tapi tidak bisa bangun, kasihan banget Bapak. Nah, kita sudah dikasih sehat, dikasih bisa mendengar, ya ayo kita bangkit. Nah, kemudian Allah sampaikan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat-nikmat Allah itu, la tuhsuha. Perhatikan maknanya, ya. Jika kalian hitung nikmat-nikmat Allah itu tidak kamu bisa hitung. Artinya apa? Nikmat kita ini banyak apa sedikit? Banyak. Bisa kehitung apa enggak?
Tidak, saking banyaknya. Nah, kalau sudah begitu, pantas enggak orang mengatakan, aku orang sanggup, aku orang duwe, aku orang mampu, aku masih kata butuh. Ya, apa layak seperti itu Bapak-bapak? Satu, nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak apa sedikit? Banyak. Bisa dihitung apa enggak? Enggak, ya. Tapi kenapa kalau kita diajak untuk beramal baik, ngomongnya apa? Aku orang duwe, aku orang mampu, aku kata butuh, ya. Sesuklah. Ya apa enggak? Sehingga logis enggak ini? Kan enggak logis, enggak masuk akal. Allah katakan, "Nek kamu enggak punya, coba apa yang Allah telah berikan kepadamu." Enggak bisa kita hitung saking banyaknya. Maka yang harus kita miliki adalah semangat aku bisa. Ya, aku mampu. Ya. Kenapa orang dikatakan miskin, Bapak-bapak sekalian? Karena dia tidak mau memberi. Masalahnya di sana. Ya, kalau kita mau memberi tidak dinamakan orang miskin, tapi orang yang mampu. Orang sugih dikatakan sugih kenapa? Karena dia mau memberi. Orang sugih kok tidak mau memberi, namanya apa? Orang pelit. Paham? Ya, coba. Kalau diantara kita tidak punya duit, tapi Allah kasih tangan ke kita, lalu kita bantu orang lain, suka menolong orang lain, kira-kira kita dapat tidak dari orang lain? Dapat, jadi milik kita. Kalau kita tidak punya duit, tapi ucapan kita, senyuman kita, telinga kita gunakan untuk mendengar keluhan, ucapan kita untuk memberikan solusi, kira-kira kita dapat enggak? Dapat. Tidaklah. Jadi mari ya kita maksimalkan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Bahwa kita bukan orang yang tidak memiliki. Kita adalah orang yang punya banyak, saking banyaknya tidak kehitung. Itu yang dipahami. Ya, karena kita selama ini mengatakan tidak punya, beneran kita tidak jadi punya. Ya, karena kita selama ini mengatakan saya tidak mampu, beneran Anda jadi tidak mampu. Mari kita rubah caranya berpikir. Lewat ayat ini Allah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Allah memberi amat sangat banyak, saking banyaknya tidak kehitung. Yang menjadikan berat, bermasalah itu karena pikiran kita, Bapak-bapak sekalian. Ya. Contohlah duit 1.000 sama 5.000 ukurannya sama enggak? Sama. Bahannya sama enggak? Sama. Beratnya sama apa enggak? Sama beratnya. Tapi ketika keluar, lebih berat mana? 100.000 dibanding 5.000. Kenapa bisa lebih berat? Karena pikiran yang muncul. Suara kondangan lagi kayak butuh. Itu yang menjadikan kita berat. Ya, pikiran kita, nafsu kita. Nah, ini maka Allah katakan di akhir ayat, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya kata Allah tidak bisa dibantah, ya, manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar gitu. Ngaku ya diberi nikmat yang banyak, kok disuruh berbagi orang gelem, kan ingkar namanya. Katanya mau nerima, ya, katanya mengakui, kok disuruh sedekah, kok orang gelem, kok orang mampu. Nah, itu namanya lazalumun kafar. Dikasih waktu untuk sholat, untuk ibadah, ya, disuruh sholat malam, kok orang gelem. Nah, lazalumun kafar. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Ini catatan terakhir. Allah telah siapkan manusia aneka kebutuhan dalam hidupnya, lahir dan batin. Manusia diminta untuk banyak bersyukur. Yang kedua, bersyukur kepada Allah menjadi kewajiban manusia yang diwujudkan dalam bentuk ibadah ketaatan kepada Allah. Jadi syukur yang baik adalah ibadah kita. Yang ketiga, apa yang Allah berikan kepada manusia berupa nikmat sungguh lebih dari cukup. Atas apa yang manusia peroleh akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu sebagai
motivasi kita dalam pergantian tahun 2023 menjadi 2024. Mari kita sama-sama persiapkan apa yang harus kita lakukan, wabil khusus persiapan Ramadan yang tinggal 2,5 bulan sekali. Dari sekarang baca Qur'annya ditingkatkan, sholat sunnahnya ditingkatkan, sedekahnya dilatih untuk ditingkatkan, sangu ben kali ke masjid, ampun sangu nek pengajian doang. Sangu 2.000 boleh enggak? Boleh ya, 1.000 juga boleh, semakin banyak semakin bagus. Tapi semangatnya adalah mau memberi agar kita terbebas dari kemiskinan. Orang miskin karena dia tidak mau memberi, orang kaya karena dia mau memberi, maka biasakan untuk mau memberi. Saya kira itu, mungkin ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Cukup nggih Bapak dan Ibu? Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita, tambahan iman kepada kita, sehingga kita ibadahnya bertambah khusyuk dan kita memiliki kemauan yang kuat untuk terus memperbaiki dari hari ke hari. Dan semoga anak-anak kita, pasangan kita soleh dan solihah menemani kita di surganya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambahkan rasa iman, cinta dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebagai akhir marilah kajian malam ini kita berdoa. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lilik umroh ya?